Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nufus, senang sekali berjumpa via virtual ya. Sudah lama kita tidak jumpa. Saya nyapa moderator dulu ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa pada pagi ini ya. Dengan tidak disangka juga ini pertemuannya dengan undangan panitia. Terima kasih panitia sudah memfasilitasi, juga yang sangat berbahagia ananda-ananda sekalian ya, ananda-ananda sekalian yang berbahagia ya. Alhamdulillah kita memulai pagi hari ini dengan kegiatan bermanfaat. Ini sudah konsep manajemen waktu gitu ya. Boleh lanjut slide kedua ya. Mengapa manajemen waktu itu penting ya? Dikarenakan kita diberikan waktu 24 jam, tapi kita harus menyelesaikan ABCDE ya. Makanya kalau Anda perhatikan, biasanya orang yang sibuk itu jauh lebih sukses mengelola waktunya dibandingkan orang yang tidak punya agenda. Coba Anda perhatikan. Selama di daring, kira-kira pengalaman Anda, boleh nggak usah pakai slide aja. Inti dari manajemen waktu itu adalah bagaimana cara bagi ya. Ini cara bagi waktunya. Jawabannya adalah jawabannya adalah kita bagi saja. Ya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saudara Sansa dari angkatan 2019. Jadi berdasarkan video yang kita nonton tadi, Ibroh yang Nara dapat itu yang pertama, waktu itu adalah hal yang begitu penting gitu. Kalau kata pepatah, waktu itu adalah uang. Kalau kata Arab, waktu itu adalah pedang. Kalau bukan kita yang menebas, kita yang akan waktu itu. Nah, kemudian waktu itu adalah hal yang harus kita pertimbangkan dengan baik, karena apabila kita tidak bisa mengatur waktu dengan sedemikian rupa, maka waktu itu akan terbuang sia-sia dan banyak hal yang sudah kita susun sebelumnya akan terbengkalai gitu. Nah, satu hal lagi yang Dara ingat dari video adalah waktu itu tidak pernah salah. Justru kita yang salah dalam pengelolaan waktu tersebut yang mengakibatkan banyak hal yang tidak terselesaikan dengan baik pada akhirnya. Jadi bersyukurlah, tetapkan prioritas, dan saya senang sekali ada mahasiswa-mahasiswa keperawatan. Kalau bisa Anda keluar ya, tidak hanya di keperawatan, sehingga tidak hanya berjumpa dengan mahasiswa ikut, tapi dengan dari BEM kerjasama dengan banyak hal. Ya gitu aja mungkin Nufus dari Ibu ya, biar mereka menghargai ya, biasakan mengapresiasi. Itu pencapaian Anda, tulis pencapaian Anda. Salah satunya adalah Anda memilih berorganisasi di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keperawatan. Nah, langsung saja kita persilakan kepada pemateri kita, yaitu Dr. Ilham, untuk menyampaikan materi tentang quantum learning pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Saya senang sekali diberi kesempatan oleh teman-teman semuanya sekarang ini untuk bicara tentang learning how to learn. What is learning anyway? Apa itu sebenarnya belajar? Belajar sebenarnya ada beberapa proses yang diakui sebagai belajar. Memasukkan informasi ke dalam otak itu belajar. Terus kalau kita punya pengalaman sendiri, kita coba-coba untuk menganalisis pengalaman yang kita miliki itu juga belajar. Atau mengingat-ingat apa yang sudah kita pernah tahu dulunya, itu juga belajar. Atau di sisi lain, mengeluarkan pikiran dan perasaan kita dengan cara yang kita yakini itu benar, itu juga belajar. Atau memahami dunia sekitar, itu juga belajar. Beradaptasi dengan situasi baru, itu juga belajar. Karena itu kondisi belajar itu tidak hanya buka buku atau ikut di kelas, ikuti seminar, bukan itu saja. Jadi semua proses dalam hidup kita sebenarnya adalah belajar. Karena itu sebenarnya semakin banyak aktivitas yang kita lakukan, semakin banyak hal yang kita bisa pelajari. Oke, sekarang kita masuk ke quantum learning sedikit. Ya. Masuk ke quantum learning. Apa sebenarnya di quantum learning, apa yang dibahas paling utama? Tujuan utama atau filosofi utama dari quantum learning sebenarnya adalah membiasakan belajar nyaman dan menyenangkan. Itu saja sih. Nyaman dan menyenangkan. Supaya membuat ia menjadi nyaman dan menyenangkan, dibuatlah ukuran-ukuran
supaya lebih nyaman dan lebih menyenangkan. Itu saja. Kita Ibu Nursery Novitayani MNS sudah masuk ke Zoom meeting. Tanpa memperpanjang mukadimah, mari langsung saja kita sambut Ibu Nursery Novitayani MNS untuk dapat menyampaikan materi terkait manajemen emosi. Waktu 45 menit dipersilahkan kepada Ibu untuk dapat menyampaikan materi. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan diskusi sedikit tentang manajemen emosi. Nah, di sini lebih seru ya. Ada di sini kita beberapa teknik yang bisa kita lakukan pada manajemen emosi atau marah. Ada teknik tarik nafas dalam, teknik spiritual, teknik penyampaian verbal yang baik atau asertif tadi, kemudian melakukan aktivitas yang menyenangkan, kemudian memukul benda-benda yang lunak, dan pengalian atau displacement. Ya, karena kan ini masih muda nih. Ketika masih muda, istilahnya kalau kata istilah darah mudanya tuh masih bergejolak. Jadi kata ego aku itu masih sangat tinggi. Nah, itu yang harus dikurangkan juga. Kata aku gitu. Jadi ego akunya itu dikurangin karena itu kadang-kadang membuat jiwa muda seseorang itu bergejolak, darahnya memuncak, jadi sering terpicu oleh emosi. Gitu. Apalagi kalau misalnya kadang-kadang suka bukan ini ya, kadang-kadang ada kata-kata yang malah menyemilikan orang lain sehingga orang lain itu merasa tersinggung seperti itu. Habis itu belajar lagi untuk sering berpositif thinking untuk setiap apapun perkataan. Ketika belajar coba ini lagi ya, itu untuk mengontrol marah emosi ya. Belajar untuk memahami orang ketika dia emosi atau apa. Coba untuk tidak memicu, tapi kita lebih tenang dulu, ademkan dulu, relax dulu. Ketika sudah relax, baru dibuka lagi diskusinya. Kita betul-betul ataupun visi misi yang kita lakukan itu berasal dari masalah dan potensi, dan kita sudah tahu semua tuh apa-apa saja yang menjadi permasalahan serta potensinya. Selanjutnya baru kita menyusun misi. Misi tersebut terbagi dari beberapa hal. Nah, dalam misi tersebut saya perlu tekankan ke kawan-kawan kalimat yang saya sampaikan tadi di awal, konsep dasar yang menjadi latar belakang yang bersifat abstrak dan menjadi landasan dalam setiap perencanaan ataupun pelaksanaan, sehingga visi misi kita itu dapat dirasakan bukan hanya oleh satu kelompok, tapi dirasakan oleh semua kelompok-kelompok yang ada. Contohnya, karena hari ini ketika kita memegang lembaga, khususnya lembaga eksekutif yang hari ini saya amanah hari ini, itu kita harus dirasakan oleh semua pihak. Karena kenapa? Seperti saya sampaikan tadi, pihak yang organisatoris, pihak yang menjadi aktivis sama organisatoris beda ya. Selanjutnya juga pihak yang menjadi akademisi, pihak yang punya ide-ide dan gagasan berupa UKM dan lain sebagainya. Jadi ruang lingkupnya luas. Makanya saya katakan tadi, permasalahan yang harus kita dapatkan itu harus secara universal, harus secara menyeluruh kita dapatkan. Misalnya nih, kita untuk tahun ini dapat yang kita prediksikan ke depan juga dapat sekitar 15 permasalahan. Nah, dari 15 permasalahan ini barulah kita mencari sebuah kesimpulan terhadap sebuah visi. Baik, terima kasih Bang atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Public speaking ini erat kaitannya dengan ilmu komunikasi, tapi bukan berarti semua orang yang kuliah di komunikasi itu mampu atau memiliki public speaking yang baik. Karena untuk menjadi seorang public speaker itu butuh proses yang panjang gitu ya. Jadi nggak hanya dapat gelar sarjana langsung mampu berbicara dengan baik di depan orang banyak. Dan public speaking ini memungkinkan bisa diaplikasikan oleh berbagai bidang ilmu. Karena ini memang kebutuhan
setiap manusia yang ada di muka bumi, selama di bumi masih ada manusia, artinya kita butuh komunikasi dan salah satunya itu butuh public speaking. Persiapan yang harus kita lakukan sebelum kegiatan public speaking, yang pertama persiapan fisik, yang kedua psikis, yang ketiga adalah pesan. Pemateri kita yang sangat luar biasa dan ex-pres manusia juga, kita sambut Bang Ubay, dipersilakan Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia BEM FKUP. Kebetulan juga tahun lalu saya juga mengisi ya. Cuman kebetulan sih di Farhan itu jadi wakil ketua BEM kalau nggak salah tahun lalu. Iya benar. Sekarang udah jadi ketua ya. Kemudian puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua, di mana nikmat-nikmat tersebut haruslah kita syukuri. Kemudian salawat berangkaikan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Baik, untuk hari ini memang waktu saya kalau nggak salah itu sekitar 40 menit ya. 40 menit sampai 1 jam, 40 menit lah. Jadi saya diminta untuk bagaimana sih cara kita agar kita bisa mengembangkan sebuah program kerja gitu. Kemudian juga nanti harapannya teman-teman bisa untuk menyusun teknik penyusunan usulan kegiatan, kemudian juga dapat menyempurnakan usulan kegiatan, dan terakhir dapat mendemonstrasikan teknik penyusunan usulan kegiatan. Nah, perlu diketahui bahwasanya di dalam sebuah organisasi khususnya, apalagi setingkat badan eksekutif mahasiswa, kita harus memahami berbagai hal-hal yang sangat penting. Salah satunya adalah bagaimana organisasi kita itu bergerak secara sistematis, yang nantinya juga akan terciptanya program-program kerja yang juga menjadi program kerja yang unggulan. Kemudian juga perlu kita pahami bersama bagaimana sih sebetulnya organisasi kita bergerak. Sebagai contoh, misalnya BEM Fakultas Keperawatan. Jadi kita harus paham sebetulnya apa sih visi misi dari Fakultas Keperawatan itu sendiri, yang kemudian juga dituangkan dalam kegiatan-kegiatan atau program-program yang ada.